Kopi 1000 Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener dimanapun Anda yang selalu setia untuk bergabung bersama kami setiap Selasa dan juga Rabu di SKSI Talks. Hari ini seperti yang sempat disampaikan kemarin, kita akan membahas banyak hal, pastinya juga yang ada di sekitar kita dalam pengamatan ataupun mungkin juga pengalaman kita masing-masing. Saya ingin menyapa dulu ada Pak Saifuddin dan Tantri yang saat ini juga sudah bergabung. Semangat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin off cam bertiga ada ngobrol-ngobrol soal bagaimana maraknya kasus-kasus di dalam rumah tangga gitu ya, baik itu apalagi yang baru-baru terjadi seorang ya pesohor itu ada kekerasan dan lain sebagainya. Seru sih nggak mengikutinya, tapi juga satu sisi prihatin. Kita bicara soal rumah tangga, saya jadi agak tertarik sebetulnya esensi membangun rumah tangga. Kata-kata itu kan pastinya bukan hanya sekedar simbol. Kata-kata membangun itu ini pasti ada filosofinya. Nah, dalam perspektif Tantri dan juga Pak Saifuddin, kira-kira pandangan membangun rumah tangga itu seperti apa? Siapa dulu nih yang mau sharing? Pak Saifuddin dulu, silakan. Baik Diana, Tantra, pemirsa dan pendengar kita, ini satu tema yang memang universal, yang temanya juga menyangkut kehidupan kita bersama ya. Dan problem ini juga adalah menjadi problem kita, tentu dengan ya istilah kita dengan kualitas dan kejadian yang bermacam-macam dari konteks kehidupan kita ya. Karena memang berumah tangga atau dimulai dengan pintunya pernikahan atau perkawinan itu, nah ini menjadi sesuatu yang sifatnya bisa dimensi pribadi ya, aspek-aspek pribadi, bisa dimensi sosial juga di sana ya, dan bahkan kita tentu juga ada dimensi-dimensi yang sifatnya spiritual, karena memang ya istilah Tuan Guru itu menikah, kawin itu kan sebenarnya disunahkan ya. Kalau sudah mencukupi syarat-syaratnya, sebenarnya status hukumnya bisa menjadi wajib gitu. Jadi memang ini dinamis sih hukumnya, bisa sunnah, bisa haram, bisa mubah ya, atau bahkan bisa wajib, tergantung kondisi nanti pribadi kita masing-masing pada saat nanti kesiapan pada saat melangsungkan satu perkawinan itu. Jadi pintunya itu memang Diana adalah perkawinan ini, dan banyak dikaji ya, khususnya kalau yang seperti saya banyak mengkaji di bidang hukum. Tentu ya lembaga perkawinan ini dalam tradisi peradaban masyarakat dunia ya memang dia mempunyai nilai yang sakral. Nilai yang sakral itu tentu dia berkaitan dengan apa istilah kita itu umat manusia, karena justru di dalam lembaga perkawinan inilah peradaban mulai dibangun untuk itu. Dan satu-satunya peradaban dari makhluk yang mempunyai kesucian itu ya yang banyak diperbandingkan dalam kajian-kajian hukum, dalam kajian-kajian sosiologis, itu justru memang terkait dengan lembaga perkawinan. Karena binatang dia nggak punya lembaga perkawinan ya, kalau dia mau ya udah gitu ya. Lihat, perhatikan saja kucing kita di rumah, ayam kita yang memelihara ayam, pada saat dia mau menyalurkan hubungan-hubungan biologisnya, dia langsung saja tidak mengenal siapa dia, orangnya, statusnya, keluarga kah atau tidak, langsung begitu saja. Tapi manusia itu mengembangkan peradaban ya, yang kita sebut dengan lembaga perkawinan. Ada proses di sana, ada syarat di sana, jadi ada syarat dan rukunnya. Lalu kemudian mereka-mereka yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan itulah, maka lalu kemudian melangsungkan yang kita sebut dengan lembaga perkawinan itu. Jadi ini di negara-negara tertentu memang ada yang menganut prinsip-prinsip kebebasan, ya, tetapi negara-negara, khususnya negara kita, apalagi umat muslim, memang terikat banyak kepada aturan-aturan yang terkait dengan perkawinan ini. Nah, jadi masa sebelumnya saja itu sudah banyak disyaratkan ya. Nah, dan yang sering kita terlupakan adalah pada saat kemudian perkawinan itu dilangsungkan, maka lalu kemudian terciptalah yang kita sebut dengan hubungan keluarga di sana. Hubungan keluarga itu dulu yang jelas adalah ayah dan ibu. Baru nanti dia akan melahirkan keturunan kalau kemudian dia anugerahi keturunan. Nah, keluarga ini uniknya, ya kan, ini kan bersatunya dua pribadi yang selama ini berbeda.
Walaupun dalam pandangan-pandangan filosofis, dalam pandangan-pandangan mahabbah, kita ini kan pada dasarnya katanya hakikatnya separuh jiwa, kan ada lagunya gitu ya, separuh nyawa, separuh jiwa kita, yang lalu kemudian kita dipertemukan dengan separuh yang lain, lalu kemudian menjadi satu kesatuan. Tetapi secara pribadi kita ini berbeda sesungguhnya, ya. Dilihat dari segi jenis kelaminnya saja sudah berbeda, laki-laki dan perempuan, latar belakang kehidupannya, pendidikannya, pengalamannya, cara pandangnya, itu memang berbeda untuk itu. Nah, oleh karena itulah ada satu hal yang kemudian mengikatkan diri dalam satu lembaga perkawinan ini. Dan itu sesungguhnya tidak mudah, ya, karena akan melebur menjadi satu teman yang paling dekat dalam hidup kita, yang kita sebut dengan suami istri itu. Nah, disinilah lalu kemudian Diana nanti banyak problem pada saat orang mempertahankan kondisi-kondisi dia, hal-hal yang bersifat pribadi dia, tanpa lalu kemudian mencoba meleburkan diri di dalam satu ikatan tadi. Masing-masing membawa egonya, maka yang terjadi biasanya ada strain, ada ketegangan untuk itu. Nah, oleh itu diperlukanlah yang namanya kita sebut dengan kedewasaan di situ, ya. Kedewasaan ini bisa dari sisi usia, bisa saja juga dari sisi mental. Dan ada hal-hal lain juga dalam hubungan itu yang istilah kita landasannya apa sih sebenarnya. Banyak anak-anak muda sekarang ini kan mengatakan landasannya pasti cinta kan. Tapi cinta itu apa gitu ya. Ini juga nanti yang harus kita bahas secara bersama-sama. Cukupkah hanya dengan cinta? Ini juga menjadi persoalan klasik yang biasa sudah banyak dituangkan dalam beberapa kajian untuk itu. Diana. Baik. Tadi Pak Syafri sudah mengatakan bahwa untuk berumah tangga pintu pertamanya adalah perkawinan. Kalau saya mengatakan bahwa justru perkawinan atau gerbang utama, sering orang menyebut itu menjadi fondasi. Nah, fondasi sebuah rumah yang dibangun itu kalau seindah apapun desain dari rumah yang diinginkan, kalau fondasinya tidak kuat, maka itu akan gampang rapuh. Nah, kira-kira fondasi seperti apa yang harus dimiliki dan harus dibangun selain tadi aturan secara hukumnya, aturan secara kalau kita di Islam adalah secara Islamnya seperti apa, itu kan hanya perangkatnya saja, tetapi kalau sudah softwarenya apa yang harus disiapkan untuk menjadi fondasi dalam sebuah rumah tangga pastinya akan lebih belibet lagi. Tantri pernah menangani atau ikut di dalam badan atau organisasi ya yang menangani juga banyak, mungkin nih ada anak-anak muda juga pengen, satu sisi dianjurkan nikah cepat agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, sisi lain apakah mereka sudah kuat secara fondasi. Sedikit saja sebagai prolog, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Silakan Tantri. Ya, Mbak Diana, Pak Syafrin dan pemirsa Duta TV, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Syafrin tadi bahwa menikah itu bukan hanya cukup modal cinta saja gitu kan. Kemudian selesai endingnya adalah menikah itu bahagia, itu hanya di film-film saja. Justru menikah ini kan pintu babak baru sebenarnya Mbak Diana. Nah, ini yang kadang sering terlupakan oleh anak-anak yang sedang jatuh cintanya menggebu-gebu gitu kan. Kemudian mereka berpikir dengan menikah akan bahagia, padahal setelah menikah ya itu tadi ada permasalahan-permasalahan yang menunggu setelahnya, yang kadang ini tidak disadari, yang mana berdasarkan pengalaman saya sebelumnya ketika saya ikut giat aktif di pemberdayaan perempuan dan anak, kekerasan perempuan anak, itu salah satu penyumbang angka kekerasan yang cukup tinggi adalah pernikahan. Pernikahan yang seperti apa? Pernikahan yang kalau kata orang sekarang yang pernikahan anak, di bawah usia anak, kemudian juga bahkan pernikahan orang dewasa pun sering terjadi kekerasan. Jadi masalahnya adalah ketika mau menikah, kita jangan hanya modal cinta saja atau modal ganteng, modal cantik saja, karena itu sebentar. Karena setelah itu kan ada masalah-masalah baru yang menunggu, yang mana kematangan sebenarnya. Kalau Mbak Diana tadi sampaikan, rumah tangga itu kan seperti analoginya rumah. Sebagus apapun desainnya, sebagus apapun luarnya, tapi pondasi utama itu yang menentukan. Kalau pondasinya tidak kuat, ya akan runtuh dalam waktu yang dekat. Kalau pondasi rumah tangganya hanya berdasarkan cinta, yang mana cintanya adalah fisik saja, biasanya kan anak muda ini cintanya fisik ya Mbak ya, juga pada visual saja. Maka ya tidak akan lama, sebentar saja akan menunggu masalah yang akan muncul. Jadi kematangan berpikir bahwa ke depan ini ada masalah-masalah, siap atau tidak gitu. Nanti akan kita detailkan lagi Mbak Diana ya, apa saja kematangannya. Oke.
kematangan atau fondasi apa yang diperlukan untuk sepasang anak manusia yang akan melangsungkan pernikahan? Apakah memang cinta menjadi segalanya? Apakah ekonomi atau keuangan itu juga menjadi problem yang paling utama atau bahkan itu menjadi fondasinya? Keselarasan atau kesepahaman, apakah itu yang menjadi fondasinya? Kita akan bahas masih di SKSI Talk sesaat lagi. Cangkir kopi 1000 inspirasi. Menemani aktivitas pagi Anda, kami hadirkan beragam informasi teraktual seputar Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan. PPKM darurat atau saat ini dikenal dengan beberapa level direncanakan turut diterapkan di Banjarmasin beberapa hari. Bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut yang merendam 9 kecamatan mengakibatkan 20.147 jiwa terdampak. Api disebutkan berawal dari asrama Ibnu Abbas. Banjarmasin terus bergerak dan berusaha untuk bisa mengejar target vaksinasi untuk menghambat penyebaran COVID-19. Dalam program Duta Pagi, setiap hari Selasa hingga Sabtu, pukul 7 pagi, hanya di Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Cangkir kopi 1000 inspirasi. Baik pemirsa dan juga smart listener, kita berbicara soal fondasi dalam sebuah rumah tangga. Ada orang yang menunggu usia gitu untuk membangun fondasi yang kuat. Artinya dia melihat bahwa usia yang cukup dewasa, terus kemampuan finansial itu menjadi faktor utama fondasi. Tapi sisi lain ada yang menyarankan itu menjadi hal yang tidak penting, tapi kedewasaan. Nah, kedewasaan itu relatifnya ada di mana sih? Apakah memang dengan panjangnya usia, kematangan seperti apa sebetulnya yang bisa menjadi indikasi bahwa sepasang anak manusia ini sudah siap untuk menikah, sehingga rumah tangga yang dibangun, yang nantinya desainnya itu menjadi keren dan lain sebagainya, itu tidak akan goyah karena fondasinya kuat. Ini siapa yang akan membantu menjelaskan dulu? Tantri mungkin tadi melanjutkan yang tadi, apalagi banyak peristiwa-peristiwa saat menjadi pendampingan di tadi DP2A ya. DP2A ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya, Mbak Diana, Pak Syaifuddin, pemirsa Duta TV dan pendengar Smart FM. Jadi berdasarkan pengalaman yang memang saya miliki pada saat mendampingi di banyak kasus, khususnya di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan sebenarnya, kekerasan di dalam rumah tangga itu salah satu faktor sumbangsihnya adalah pernikahan dini atau pernikahan anak ya. Kalau sekarang mengatakan pernikahan anak di bawah usia anak. Jadi di bawah 19 tahun. Walaupun memang tidak menjadi jaminan usia seseorang itu menunjukkan kedewasaan emosionalnya, kesiapan pernikahannya, tapi terjadinya pernikahan anak di bawah umur ini menjadi salah satu indikator sumbangsi terbesar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Ternyata kalau kita bisa melihat kematangan emosional seseorang, kematangan psikologi seseorang itu sangat menentukan juga bagaimana kesiapan mereka dalam rumah tangga. Karena biasanya kan saya katakan tadi anak-anak muda ini masih terbuai dengan cinta, terjebak oleh fisik-fisik semata dan kemudian hal-hal yang indah yang dibayangkan gitu kan. Mereka tidak berpikir tentang bukan dampak, hal-hal yang lain yang akan dihadapi. Kemudian karena hanya indah-indah saja ketika menikah, tidak siap secara emosional, mereka selama ini masih sangat bergantung dengan orang tua, nanti campur tangan masuk ke dalamnya, dan masih banyak lagi
kadang juga menjadi salah satu sumbangsih kekerasan di dalam rumah tangga. Dan faktor ekonomi juga cukup penting, Mbak. Kita bukan berarti matre ya, tapi menikah itu juga tidak hanya butuh cinta, tapi juga butuh kesiapan materi, bukan berarti jumlahnya, tapi tentang apakah si kepala rumah tangga ini siap menafkahi istrinya, anak-anaknya kemudian, karena walaupun cinta-cinta apapun, ketika berumah tangga kemudian tidak ada sumber pemasukan yang jelas, hanya masih bergantung dengan orang tua, itu bisa menjadi salah satu yang juga cukup mendasari pertengkaran-pertengkaran yang akhirnya bermuaranya nanti pada kekerasan, kemudian bisa terjadi perceraian. Jadi pada akhirnya kesiapan itu juga kesiapan fisik juga, iya, kesiapan psikologi atau emosional seseorang juga perlu, kesiapan ekonomi juga cukup penting gitu kan, karena ya kita butuh juga untuk menjalankan rumah tangga, butuh bahan bakar ya untuk menjalankannya. Nah, terus tadi Mbak Diana sampaikan bahwa dasar atau pondasi dari rumah tangga itu kan harus kuat. Kadang anak-anak yang saya mengatakan ya walaupun tidak semua anak-anak ya, tapi orang-orang muda yang menikah kemudian ataupun orang-orang dewasa saja menikah, mereka kadang tidak menyadari bahwa mereka hadir dengan perbedaan, dengan kekurangan. Banyak hanya terbuai kelebihannya, tapi begitu menemukan kekurangannya, mereka kaget. Kemudian mereka hanya fokus pada kekurangan pasangan, sehingga kelebihannya tertutupi. Yang terjadi pada saat berumah tangga, keluhan-keluhan, kekurangan pasangan. Padahal bukankah tidak ada yang sempurna? Pernikahan itu pun sendiri sebenarnya adalah dua orang manusia yang tidak sempurna dipertemukan untuk saling menyempurnakan. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kalau saya katakan banyak yang pada saat menjalani pernikahan justru meningkatkan harapan ekspektasi kita terhadap pasangan dan menurunkan standar kita. Padahal harusnya kebalik. Kalau kita menikah, turunkan ekspektasi kita terhadap pasangan, naikkan maklumnya banyak ya. Nah, maunya banyak tapi kitanya nggak ngasih ini gitu. Diana Saifuddin begitu. Baik, ini menjadi menarik. Pengalaman kita yang cukup panjang dalam menjalani rumah tangga adalah mungkin yang disebut dengan kesiapan secara mental, kedewasaan secara mental adalah tadi mampu menerima kekurangan. Karena kalau menurunkan ego sehingga seperti tangan ini jari-jari yang bisa menyatu. Tapi kadang-kadang mungkin di usia, kenapa jadi usia muda itu kadang-kadang dianggap tidak siap, itu karena gambarannya gantengnya, cakepnya, kemarin senang-senangnya mungkin ya. Tahulah adik-adik semua gitulah. Ketika ada kesulitan ekonomi, ada kesebalan terhadap hal yang tidak bisa klop, itu ganteng dan cantiknya jadi hilang loh, nggak kelihatan. Pak Saifuddin mungkin bisa menambahkan dan lebih memberikan pola pikirnya untuk tadi pandangan-pandangan bahwa ketika di dalam rumah tangga ini banyak hal-hal lucu yang tadinya mungkin dianggap biasa itu bisa menjadi sumber-sumber percikan-percikan pertengkaran. Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita, ya mohon maaf memang ada jaringan yang kurang bagus nih. Jadi begini ya, saya coba strukturkan aja dalam pandangan-pandangan wisdom ya. Memang ada bahasa-bahasa guyonannya juga sih sebenarnya dalam konteks pembicaraan kita di hari ini. Ya, ada pendapat ya yang secara wisdom tentu ya memang rumah tangga itu ya kan dibangun biasanya adalah dengan cinta. Cinta itu menurut orang bijak itu sebenarnya pilar ya. Pilar itu kan ada ajar kita tuh tiang-tiangnya. Dibangun dengan tiang. Tidak satu tiang sih sebenarnya di dalam cinta itu. Ya paling tidak ada 4 tiang di sana untuk kokohnya satu bangunan itu. Jadi tiang itu nanti tidak selesai pada saat masa pacaran saja atau pernikahan, tetapi harus tetap dijaga juga saat nanti pernikahan dan berlangsungnya kehidupan rumah tangga itu. Nah, tiang yang pertama itu biasanya talking, kata-kata yang baik. Ya. Selalu saja tidak saja pacaran merayu, setelah berumah tangga juga tetap rayuan-rayuan, kata-kata yang baik, kata-kata yang memberikan semangat di situ ya. Jadi semua akhirnya dalam satu rumah tangga itu terbina satu istilah kita itu komunikasi dengan bahasa-bahasa yang baik di dalam konteks hubungan itu ya. Baru yang kemudian juga yang harus diingat nanti dalam cinta itu juga ada time, ada waktu yang selalu kita sediakan untuk pasangan kita untuk mengurus bersama rumah tangga itu. Nggak boleh nanti di waktu banyak diurus rumah tangga itu hanya satu orang, masing-masing sibuk dengan kegiatannya.
itu menjadi pilar dari cinta nanti yang harus kita rawat juga di situ. Kemudian di samping itu, kata-kata orang bijak juga mengatakan pilar yang ketiga adalah pilar sentuhan. Sentuhan itu kita sering menyentuh juga nanti ya istilah kita, ya ada sentuhan-sentuhan yang kita lakukan, terutama sentuhan-sentuhan di hatinya. Ya artinya bagaimanapun kita tetap harus memberikan perhatian di situ ya, memberikan perhatian. Maka yang keempat pilarnya biasanya pemberian, giving itu. Jadi pemberian itu ya kita cari momen-momen tertentu dalam kehidupan kita ya pribadi kita tetap aja giving, nanti hadiah-hadiah, Aisyah kado-kado atau kesukaan-kesukaan pasangan kita. Itulah yang menjadi pilar biasanya di dalam konteks yang kita sebut cinta yang mesti dirawat. Nah, payungnya ya atapnya seperti yang dikatakan Tante itu ekonomi. Jadi kalau tidak ada ekonominya bagus, nanti payungnya ini akan kehujanan ya rumah itu. Sehingga ya kehujanan Anda bisa bayangkan bisa rapuh nanti, cepat lapuk di sana. Sehingga perlu ekonomi itu sebagai payung di situ. Nah, sedangkan dasarnya, fundamennya ini kalau ibaratnya rumah tadi ya, nah, walaupun semua nanti bisa dikatakan dasar, tapi dasarnya, nah ini yang dikatakan sebenarnya adalah keimanan atau ibadah. Jadi menikah itu, berumah tangga itu, dasarnya itu adalah ibadah, untuk melaksanakan ibadah. Nah, bagaimana menghubungkan antara, nah ini yang jadi persoalan nih kita, menghubungkan antara atap, pilar, dan fondasi ini. Ya, disinilah komunikasi. Ya, komunikasilah yang aliran darahnya untuk mencoba mengkomunikasikan kondisi ekonomi, kondisi waktu, kondisi sentuhan, kondisi pemberian, kondisi keimanan, dan segala macam harus terus dikomunikasikan. Bayangkan ya, Tantri, Diana, pemirsa dan pendengar kita, kalau sebegitu banyak unsurnya, bisa nggak dilakukan oleh orang yang tidak punya kematangan secara usia dan kematangan secara psikologis? Nah, mereka yang punya kematangan itulah yang bisa kemudian menyiapkan payungnya dengan baik, pilarnya dijaga dan dirawat, fondasinya tetap keimanan dan ketakwaan, kemudian terus saja dikomunikasikan dalam konteks kehidupan itu. Nah, akhirnya para ahli mengatakan ya ini harus disyaratkan, berarti ya harus siap secara mental, orang itu secara psikologis, secara fisik. Maka ukuran yang pertama oleh para ahli itu dikaitkan dengan usia. Maka ada batasan oleh undang-undang. Ya, dari Undang-Undang Nomor 174 kemarin direvisi tahun 2019 menjadi 19 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa 19 tahun itu dianggap ya dalam kajian-kajian psikologis itu dianggap batas yang sudah bisa menunjukkan kedewasaan. Nanti bisa membuat payungnya dengan baik, bisa memelihara pilarnya, bisa menjaga fondasinya agar terkonek bahwa ini ibadah, bisa mengkomunikasikan sebagai aliran darahnya. Inilah yang menjadi entry point kenapa kemudian oleh para ahli dan oleh kebijakan negara ditetapkanlah batas usia itu. Karena dengan batas usia itulah maka diharapkan mereka bisa membangun yang kita sebut dengan rumah tangga ini, walaupun seperti yang dikatakan Diana tadi, itu juga bisa saja menjadi relatif, tapi paling tidak selama ini dari beberapa kajian-kajian yang seperti itu, ya karena kan tujuan orang berumah tangga, nah, di samping yang tertinggi itu nilainya ibadah, saya katakan tadi, itu kan membina kebahagiaan, membina ketentraman di sana, ada kebersamaan di sana. Jadi kalau rumah tangga yang kemudian dibentuk itu justru istilah anak muda sekarang ini menjadi neraka, kok padahal kita ingin surga, ya kan, di rumah tangga itu. Rumahku itu adalah surga aku, baiti janati, itu kemudian menjadi sesuatu neraka. Nah ini karena tidak bisa membangun rumah tangga yang kita sebutkan pilar-pilar, fondasi dan payungnya tadi, Diana. Oke, baik. Tadi sekali lagi tidak hanya fondasi, ternyata membangun pun seindah apapun desain yang kita inginkan dalam sebuah rumah tangga, tetap juga harus ada pilarnya yang kuat. Jadi ada fondasi, ada pilar, dan itu ada beberapa faktor yang harus betul-betul kita pastikan semuanya adalah kuat. Tetapi Pak Saifuddin dan Tantri, faktanya di dalam masyarakat kita bicara yang sudah terlanjur, misalkan ya, ada yang mungkin keluarga atau orang tua itu melihat bahwa ini ada hal-hal yang membahayakan secara akidah ketika dua anak manusia yang masih belia itu
terlalu dekat secara hubungan, dilarang sudah nggak bisa dan lain sebagainya. Lalu solusinya adalah dinikahkan, sementara mereka tidak siap. Ada juga faktornya memang keduanya menginginkan segera pernikahan karena melihat yang indah-indah, atau ada faktor dalam tanda kutip kecelakaan. Nah, kalau sudah seperti ini, dan itu banyak sekali kasusnya di masyarakat, apa yang harus dilakukan agar yang tidak sempurna di awal, yang tidak kuat secara fondasi, ini tetap bisa menjadi bangunan yang kokoh ke depannya, bisa menghindari hal-hal, meskipun sulit mungkinnya bisa menghindari hal-hal yang problema rumah tangga. Kira-kira harus seperti apa? Kita akan bahas. Kayaknya waktu kita mepet ini di segmen ini, kita akan bahas kembali di segmen berikutnya, masih di SKSI Talks. Kopi 1000 Inspirasi. Nah, jadi kalau itu jerumut kedosa sambatan gini kita sudah belajar. Apa yang hendak kalian kisahkan lawan pian? Cerita kisah pohon nyur dan rumput ini. Jadi kalau posisi kita orang awam, janganlah kita berperilaku seperti orang hawas, apalagi hawasul hawas. Posisikanlah diri kita sebagai orang awam dan belajarlah untuk naik juga tinggi seperti kelapa, untuk luas pandangan dengan ilmu pengetahuan. Kopi 1000 Inspirasi. Pemirsa, di dalam hidup kadang-kadang kita harus menerima sesuatu yang tidak ideal. Tadi di awal, 2 segmen sebelumnya kita bicara idealnya, harusnya, sebaiknya, begitu kalimat-kalimat yang kita coba sarankan kepada yang mungkin baru berniat. Tetapi ada kondisi-kondisi di masyarakat, ini sudah terlanjur. Ada beberapa kondisi-kondisi yang pada akhirnya harus menabrak dari apa yang diaturkan. Menurut Tantri, bagaimana ketika ada kondisi yang tadi sudah disebutkan, anomali-anomali itu, tapi rumah tangga itu bisa terbangun, paling tidak kekokohannya itu dibangun perlahan. Mbak Diana, Pak Syaifuddin, yang pemirsa Duta TV, kalau kita tadi berbicara pencegahan, sekarang kalau sudah terjadi gimana? Kan nggak mungkin juga tiba-tiba sudah terjadi kita bubarkan gitu kan. Jadi kalau itu terjadi di antara orang-orang di sekitar kita, berarti kita sebagai support system yang memang seharusnya menguatkan mereka gitu kan, Mbak Diana. Tapi kalau itu terjadi pada diri kita, istilahnya mungkin di antara teman-teman yang sekarang sedang menonton atau mendengarkan, maka kita harus menjadi bagian yang memang punya keinginan yang kuat untuk menyadari bahwa di dalam rumah tangga itu kan memang perlu berproses. Pendewasaan itu sendiri, bahkan tidak usah kita menyebutkan remaja yang menikah di usia anak. Kita sendiri pun mengalami proses pendewasaan dalam rumah tangga itu kan jatuh bangun ya, Mbak. Terbentuk gitu kan. Step-stepnya ada, maka dikatakan rumah tangga. Di dalam rumah itu ada tangga naik titian satu persatu. Artinya masalah itu terus akan ada, akan kita lalui. Satu selesai masalah akan dapat masalah lagi. Jadi ketika kita berumah tangga, maka kita harus menyadari bahwa di dalam sebuah rumah tangga tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Semua rumah tangga ada masalah. Dengan siapapun kita menikah, kita akan bermasalah pastinya. Kemudian kita harus menyadari bahwa 2 orang yang dihadirkan dalam sebuah rumah tangga itu orang yang memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Maka untuk meminimalisir konflik yang biasanya menjadi pemicu atau pemantik pertengkaran yang akhirnya nanti akan menjadi kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan perceraian, maka menyadari bahwa
kita sama-sama punya kekurangan, tapi kita juga sama-sama punya kelebihan. Ketika sudah menyadari seperti itu, maka insya Allah dalam rumah tangga akan ada kesempatan untuk cinta itu bertumbuh, Mbak. Tapi kalau dari awal hanya menginginkan kelebihan saja, kemudian tidak mau menerima kekurangan, maka ya selamat, mohon maaf, artinya kesempatan atau harapan cinta itu untuk tumbuh di dalam rumah tangga hanya di awal-awal saja, bulan madunya di awal-awal saja, manis-manis, karena cantik, ganteng, baik, nyaman di awal. Tapi setelah itu, karena kita hanya fokus pada kelebihan, tidak mau menyadari kekurangan. Kemudian ketika kita menemukan kekurangan terhadap pasangan, gitu kan, ya kita harus sadar kita sendiri pun punya kekurangan. Jadi balik-balik, oh iya, saya punya kekurangan. Maka kita alihkan saja fokus kita kepada kelebihan pasangan kita. Kemudian, ya tadi saya katakan, turunkan ekspektasi kita terhadap pasangan. Kadang kan kalau namanya anak remaja berpikir, oh hidup rumah tangga itu ideal sekali, akan begini, akan begitu, indah sekali sepertinya gitu kan. Nah, turunkan ekspektasi kita terhadap pasangan, tapi naikkan value atau nilai kita untuk pasangan. Misalnya, oh iya, saya seperti ini. Untuk membahagiakan pasangan, saya harus bisa lebih seperti ini, harus bisa lebih seperti itu. Jadi jangan banyak nambahi menuntutnya, tapi mengurangi kelebihan kita di balik. Kita yang harus mengimprove diri kita, tapi kita menurunkan tuntutan kepada pasangan kita. Kalau itu dilakukan oleh keduanya, si suami dan istri, insya Allah ya, mungkin tidak bisa menghindari masalah, tapi insya Allah ketika menemukan permasalahan akan bisa dilewati, gitu, dan akan terjadi pendewasaan dalam menjalani proses rumah tangga tadi, Mbak Diana. Baik, Pak Zaifuddin, kita tahu bahwa manajemen konflik seperti tadi yang disampaikan oleh Tantri itu menjadi poin sekali. Bagaimana dan itu memang diperlukan betul-betul pendewasaan untuk tadi bisa menerima, mengalah, mencoba berpikir bahwa ini kita memang akan bersama, bukan mau saingan gitu loh bersama pasangan. Tapi itu sekali lagi tidak mudah, apalagi jika itu dijalankan oleh anak muda. Mungkin ada gambaran dan pandangan apa yang harus dilakukan, termasuk adalah ketika rumah tangga yang kita harapkan menjadi surga, ternyata pada akhirnya betul-betul seperti neraka. Yang tadinya begitu penuh cinta, itu isinya terus bersaing di antara keduanya. Bersaing terhadap egonya, bersaing terhadap keadaannya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya, Diana, pemirsa, pandangan kita, Tantri. Sebenarnya saya coba melihat dulu secara underline supaya menjadi pengetahuan kita bersama pada saat closing di segmen sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ada kejadian-kejadian yang nanti memang orang melakukan pernikahan itu di bawah usia 19 tahun dulu, ya. Itu bisa terjadi. Ya memang kalau normalnya ya sebenarnya adalah batasannya 19 tahun. Tapi undang-undang itu sebenarnya juga memberikan kemungkinan untuk orang bisa menikah di bawah itu, namanya melalui dispensasi. Secara hukum ini sebenarnya diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Nah, dispensasi itu harus berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi boleh sebenarnya di bawah asal memang dewasa sudah menurut agama, lalu kemudian tidak sampai 19 tahun dengan kondisi tertentu bisa melakukan minta dispensasi. Ada sidang di pengadilan agama, nanti hakim yang bisa memutuskan memberikan dispensasi atau tidak. Karena nanti akan dilihat secara keseluruhan apa sih yang menjadi alasan mereka melakukan pernikahan sebelum usia 19 tahun itu. Jadi ada proses, ada prosedur yang mesti dilewati, dan berdasarkan beberapa penelitian, ya memang tidak semua dispensasi itu dikabulkan oleh hakim pengadilan agama. Ada yang tidak dikabulkan juga karena nanti dilihat alasannya untuk apa. Nah, yang jadi persoalan di kita sih sebenarnya kenapa sih orang melakukan perkawinan di bawah usia dini itu. Nah, ini banyak juga penelitian yang dilakukan sudah terhadap itu. Ada persoalan ekonomi itu sering karena ya udah ingin cepat dilepas saja dari rumah, tidak jadi beban, itu dilepas. Ada yang Diana katakan tadi, kita ya istilah bahasa populer. Sebenarnya ada juga yang khawatir kalau nanti dia terlibat perbuatan dosa, itu juga menjadi faktor ya yang ada. Tapi ada faktor-faktor budaya juga dalam masyarakat tertentu yang memang ya istilahnya dinikahkan itu secara awal untuk itu. Nah, ini yang masih menjadi problem, bagaimana kemudian menginternalisasi nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang perkawinan kita agar mereka bisa mentaati yang ketentuan dalam undang-undang. Ini kaitannya memang agak banyak nanti karena akan berdampak di sektor kesehatan juga nanti. Ya akan berdampak kepada hal yang lain, jadi sederhana yang
Bayangan kita termasuk yang akan berdampak kepada problem rumah tangga yang Diana tanyakan tadi ya. Jadi oke, walaupun tidak menjamin sekali lagi, karena ada juga bahasa-bahasa orang bijak mengatakan bisa saja pacaran itu nanti juga tetap setelah perkawinan. Jadi seperti dulu Bung Karno mengatakan ini, tapi ini perumpamaannya kemerdekaan sih ya. Jangan berpikir banyak dulu untuk merdeka, nyatakan merdeka dulu. Setelah merdeka baru kita kemudian membangunnya. Nah, oleh karena itu kalau ini kita ibaratkan dalam pernikahan juga, ya oke, silahkan ya kalau sudah Anda merasa siap, nikah aja, kawin aja, jangan terlalu banyak pikir. Tapi setelah itu Anda bangunlah rumah tangga itu. Nah, maka terhadap kondisi-kondisi yang tidak normal, ya belum sampai usia, ini menurut kita tidak bisa dilepas. Dilepas dalam arti dibiarkan rumah tangga itu, tetapi harus ada technical assistant di sana. Harus ada bahasa populer sekarang pendampingan. Nah, pendampingan inilah yang mungkin tentu nanti juga harus menjadi ya istilahnya kewenangan dan kajian dan pengabdian dari lembaga-lembaga yang selama ini konsen untuk membina ya atau menghindari terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ini asal mencegahnya di situ. Kadang-kadang di kita setelah pengadilan memberikan dispensasi perkawinan, terjadi perkawinan dilepas begitu aja. Nah, sebenarnya di sudut inilah yang harus kita lakukan untuk memberikan technical assistant di situ. Nah, ini dalam konteks normatifnya sih sebenarnya seperti itu ya, Diana, pemirsa, Tante, dan pendengar kita. Oke, pada saat kemudian ya rumah tangga itu kemudian dibangun yang seperti Diana tanyakan tadi, ya memang tetap ada pintu-pintu darurat yang disiapkan kalau satu kondisi tertentu ternyata ya baru ditemukan fakta-fakta ketidakcocokan. Ketidakcocokan itu banyak hal ya, Diana, yang bisa terjadi ya. Sekali lagi memang bisa saja terjadi ketidakcocokan itu, sehingga dalam bahasa agama sering dikatakan oleh Tuan Guru kita, memang ada satu perbuatan yang sebenarnya dibenci tapi dibolehkan oleh Allah, yaitu perceraian di situ. Nah, jadi memang kalau memang rumah tangga itu sudah coba dibina, yang satu sudah coba juga menyesuaikan dan bahkan dimediasi juga oleh keluarga, oleh tokoh, oleh pengadilan agama, oleh kantor urusan agama, tetapi juga tidak bisa, memang satu-satunya jalan, ya jalan terakhir, dan ini pintu darurat, ingatkan ya, itu adalah lembaga yang kita sebut dengan lembaga perceraian itu. Karena juga perkawinan yang tujuannya untuk kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama, kalau itu ternyata tidak bisa diwujudkan setelah dilakukan, ya mau tidak mau pintu darurat itu akan kita pakai untuk itu. Tapi sekali lagi itu adalah upaya yang paling akhir yang dilakukan. Kalau bisa memang ada upaya-upaya lain yang sudah dimaksimalkan untuk itu. Dan berdasarkan pengalaman kita ya, Diana, dalam konteks mendampingi keluarga-keluarga yang dalam proses perceraian ini, ya terkadang tidak persoalan fundamental, hanya persoalan-persoalan gengsi, ya persoalan-persoalan ketersinggungan, persoalan-persoalan yang istilah tantri tadi, ekspektasi tinggi, tidak mau saling mengalah ya di dalam kehidupan. Maka terjadilah strain, terjadilah ketegangan-ketegangan terus di mereka. Padahal yang harus disadari menyatunya dua manusia ini, maka duanya harus bersatu. Jangan dilihat perbedaannya, tetapi dilihat nanti persamaan-persamaannya. Disitulah yang kita katakan saling mengalah dan memberi. Ada nasihat Tuan Guru yang dari sekarang saya masih ingat. Kalau yang satu lagi marah, yang satu diam aja gitu. Kalau yang satu lagi ngomel, ya memang sepatnya ngomel, Anda juga diam aja gitu ya kan. Jadi bisa saling memahami kondisi-kondisi tertentu sehingga nanti omelan itu terasa lagu bagi kita ya. Karena cerita Sayyidina Umar sering diceritakan oleh Tuan Guru, ternyata Sayyidina Umar pun juga sering mengalah dengan istrinya. Karena apa? Beliau ingat jasa istrinya melahirkan anaknya, memelihara dia. Jadi itulah kebesaran hati ya seorang tokoh Umar bin Khattab pun pada saat melihat rumah tangga, tidak, padahal beliau dikenal sebagai orang yang tegas ya, orang yang kuat di situ. Tapi kondisi tertentu, ini kan namanya kasih sayang. Jadi bab-bab mahabbah itu memang akan meluntuhkan hati dan kekuatan seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi sekali lagi, orang bisa mengembalikan bahwa membina rumah tangga itu adalah ibadah. Jadi mempertahankannya itu sebenarnya menjadi satu kewajiban bagi kita kalau kita sudah memutuskan untuk berumah tangga. Tapi sekali lagi, pintu darurat itu juga kan disediakan. Ya, kalau terjadi kecelakaan kan ya memang ya harus disediakan pintu darurat, baru boleh kita buka pintu darurat itu, Diana. Oke, baik.
Jadi ada hal yang menarik sekali, ada joke yang sangat menarik. Tadi Pak Saifuddin mengatakan bahwa memang idealnya kalau salah satunya sedang marah, merepet, itu yang lain diam gitu. Nah, itu berlaku untuk keduanya ya. Perempuan itu memang naluriahnya adalah ingin didengarkan. Sebetulnya tidak minta solusi, yang penting didengarkan. Secerewet apapun katanya didengarkan ya. Yang laki-laki itu diberi ruang untuk bisa mungkin juga lebih tenang dengan hobi-hobinya dan lain sebagainya sendiri. Tapi ada yang lucu adalah ketika tadi dikatakan bahwa ketika salah satunya merepet, marah, diamlah salah satunya. Malah marah, kok didiemin katanya. Tidak ditanggapi. Ini adalah job-job di dalam rumah tangga. Satu sisi ingin memberikan agar ketenangan dan kedamaian, sisi lain merasa nggak dianggap. Tapi itulah lucu-lucunya di dalam rumah tangga. Kembali ke hal yang banyak juga terjadi, apalagi tadi di awal saya sudah katakan salah satu contoh yang lagi rame dan hangat dibicarakan media, tapi saat ini sudah agak reda adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya, terutama mungkin suami kepada istri. Lalu di situ ada pasal-pasal dan juga ada peluang untuk dilaporkan. Tetapi sisi lain namanya rumah tangga tadi dibangun, ada proses memperbaiki. Psikolog mengatakan jangan diperbaiki kalau orang sudah mukul katanya. Tapi sisi lain ada yang menganjurkan, tadi Pak Saifuddin katakan perceraian itu adalah pintu darurat. Nah, pintu darurat itu dibuka dalam kondisi apa? Kita akan bahas sesaat lagi, masih di SKSD terus. Kopi 1000 inspirasi. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Barang siapa yang mendapatkan buah daripada amalnya itu, yaitu apa buah daripada amal? Guru itu atau orang yang mengajarkan kita itu, dia sedang apa? Kalau bahasanya itu sedang menularkan apa yang ada pada dirinya. Dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar. Mereka adalah namanya yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan daripada mereka orang-orang yang saleh. Kita berkumpul pun semuanya semata-mata hanya kebaikan dan keberkahan daripada mereka orang-orang yang saleh. Wahumul qaumul ladzina hudu. Mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kopi 1000 inspirasi. Baik, pemirsa, sedikit prolog saja terkait kekerasan dalam rumah tangga, karena ini kayaknya harus ada bab khusus, ada edisi khusus untuk membahas ini. Pak Saifuddin, sambil menutup di obrolan kita pagi ini, jika terjadi hal-hal yang sifatnya sudah ada wilayah kriminalnya, ini harus bagaimana, Pak? Ya, tentu pemirsa mendengar, sekali lagi memang ini perlu penjelasan yang lebih luas ya, atau lebih dalam, nanti bicara tentang violence ini, kekerasan termasuk di dalam rumah tangga yang disebut dengan domestic violence ini. Di banyak sekali kajian dan banyak teori sebenarnya untuk menjawab ya kenapa terjadi kekerasan di rumah tangga itu. Tapi satu aja intinya ya yang ingin kita buka dulu, memang ini adalah satu istilah kita menyatunya berbagai macam faktor di dalam kehidupan itu ya, baik perkawinan maupun problem-problem nanti setelah perkawinan itu terjadi.
Jadi ada yang disebut dengan faktor penyebab, ada yang disebut faktor pemicu, ada yang disebut dengan nanti amunisi-amunisi yang bisa meledak dalam perkawinan itu sehingga debam, istilahnya bomnya terjadi kekerasan. Sesungguhnya Diana, sesungguhnya saya juga sering ingatkan tidak saja kekerasan laki-laki terhadap wanita, walaupun sering diekspos itu sebenarnya adalah kekerasan laki-laki terhadap wanita. Banyak kasus juga yang saya temukan kekerasan wanita terhadap laki-laki, cuma tidak diekspos karena malu suaminya kalau ada kekerasan dari wanita terhadap suaminya ya terhadap itu. Jadi ini memang menjadi sesuatu hal yang bagi kita sebenarnya bisa saja terjadi dan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu kita mencoba mengenali apa yang menjadi faktor penyebabnya, apa yang menjadi faktor pemicunya, dan apa covernya untuk membungkus faktor penyebab dan faktor pemicu itu tidak menjadi ledakan dalam bentuk kekerasan. Ini nanti poinnya ya Diana, yang insya Allah nanti kita elaborasi secara bersama-sama dalam episode tersendiri. Oke, baik. Terakhir Tantri, silakan apa yang ingin disampaikan sebelum nanti minggu depan kita ketemu lagi membahas case dan juga mungkin banyak contoh terkait ini. Ya, Mbak Diana, Pak Syaifuddin, dan pemirsa Duta TV, memang kalau kita berbicara tentang rumah tangga itu sebenarnya tantangan utamanya adalah bagaimana kita bisa jatuh cinta pada orang yang sama hingga akhir usia. Sebenarnya kan seperti itu, Mbak. Jatuh cinta lagi. Padahal orangnya itu aja gitu. Dan kadang juga nyebelinnya, kadang ada yang bikin kayak gimana. Tapi gimana cara kita berimprovisasi untuk bisa jatuh cinta dengan orang yang itu saja, itu sebenarnya tantangan di dalam rumah tangga. Dan bagaimana tidak menyerah satu sama lain itu kan sebenarnya juga salah satu hal yang perlu diperjuangkan di dalam membangun rumah tangga, membangun cinta. Maka sesuai dengan judul kita pagi ini, membangun rumah tangga, membangun cinta itu artinya berproses terus-menerus, tidak berhenti pada saat di awal pernikahan saja. Kalau ternyata pada akhirnya harus ada perpisahan sebagai jalan akhir atau pintu darurat, maka beberapa hal itu akan memang bukan sesuatu yang diinginkan, tapi juga kadang bisa dibenarkan kalau memang sudah terjadi sesuatu hal, kalau kita katakan toxic relation, merusak diri kita, atau kemudian juga malah tidak ada harapan untuk perbaikan ke depannya, maka keluar dari pintu darurat menjadi salah satu jalan untuk kita menyelamatkan diri. Itu it's okay gitu. Kalau memang sudah dirasa tidak ada lagi jalan yang lain gitu. Karena kita tidak pernah tahu kan, Mbak, kalau kita memaksakan rumah tangga orang lain, ayo terus bertahan, tapi ternyata dia yang lebih tahu di dalamnya menjalaninya seperti itu ternyata justru akan membahayakan dia, kita kan tidak pernah tahu. Jadi kalau saya masih berpikir pada ketika kita membangun rumah tangga, membangun cinta, maka jatuh cintalah pada orang yang sama dengan cara terserah seperti apa, bagaimana. Masing-masing itulah upaya-upaya ya. Itulah upaya-upaya dan perjalanan panjang rumah tangga Pak Syaifuddin, saya mungkin sudah cukup panjang ya, Tantri juga sudah insya Allah panjang dan langgeng gitu. Kita tahu bahwa dalam panjang dan langgengnya kebersamaan kita, seperti tadi Tantri katakan, bagaimana kita berupaya untuk selalu jatuh cinta pada orang yang sama, memberikan dari rasa cinta menggembu-gembu menjadi kasih sayang. Sudah nanti akan semakin stepnya berikutnya adalah saling menitipkan diri. Mungkin begitu ya Pak, kalau kita melihat ada kakek nenek yang sudah sepuh, mereka masih bersama, yang dilihat adalah betul-betul saling menitipkan diri. Karena akan berbeda ketika kita hidup dengan orang lain, bahkan itu anak sendiri, dan dengan pasangan kita yang sudah menemani kita begitu panjang. Jadi kita nanti akan bahas dengan hal-hal yang lebih spesifik, terutama tadi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Tapi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk yang menyaksikannya. Setidaknya kami semua juga yang sudah menjalani rumah tangga melihat sisi-sisi serunya di dalam rumah tangga ya. Artinya kita sampaikan tidak hanya yang manis-manis saja, tidak hanya yang indah-indah saja di rumah tangga itu. Sering berderai air mata juga kan. Nah, itu hal yang bagaimana kita menjadi pakaiannya pasangan kita, termasuk juga mereka menjadi pasangan kita. Tangisnya disimpan di dalam kantong saja, tidak perlu untuk publikasi dan lain sebagainya. Ini seru. Mungkin kita akan banyak episode terkait ini, karena menjaga marwah rumah tangga, marwah keluarga, itu tidak hanya tentang kita dan pasangan, tapi ada anak, ada keluarga besar, dan banyak hal. Sekali lagi,
Terima kasih Pak Saifuddin dan Tantri. Nanti kita akan jumpa lagi. Ini tidak kita tutup dengan titik karena kayaknya masih banyak yang harus kita bicarakan dan menarik. Kalau perlu nanti kita ajak yang juga pengalaman dan mungkin punya kapasitas terkait bagaimana menangani problematika rumah tangga ini. Kita akan kembali di SKSI Talk di edisi-edisi berikutnya. Saya Diana Rosianti, Pak Saifuddin dan Tantri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.